Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Dwi Yunitasari dan kedua rekan saya, Khofifah Indah Hardiati dan Maharani Siagian. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul manajemen. Yang A. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul sebuah masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan dari pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Secara umum, aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Terry pada tahun 1973, beliau mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti material, uang, metode, dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Hersey dan Blenhart pada tahun 1988, beliau mengemukakan bahwa manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok, serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial ini hanya ada atau hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik dalam organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, industri, dan lain-lain. Kemudian menurut James F. Stoner, beliau mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen ini merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilakukan oleh para manajer sehingga dapat mendorong sumber daya personil bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati dapat tercapai. Kemudian yang B, fungsi-fungsi manajemen. Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, manajemen ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengefektifkan usaha organisasi. Kemudian Terry pada tahun 1975, beliau ini berpendapat bahwa betapa pentingnya peranan manajemen dalam mencapai aktivitas usaha manusia, terutama untuk membantu pencapaian yang lebih baik dalam mendayagunakan peralatan, lahan, kantor, produk, pelayanan, dan hubungan manusia dalam organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, manajemen ini harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, baik itu organisasi industri, perbankan, maupun pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari yang pertama adalah perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Kemudian yang ketiga adalah penggerakan atau actuating. Yang keempat ada coordinating atau koordinasi. Kemudian yang kelima ada pengawasan atau controlling. Paling tidak kelima fungsi tersebut dianggap mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada pendapat lain yang mengemukakan 4 fungsi manajemen sebagai
sebagaimana dikemukakan oleh Terry pada tahun 1975. 4 fungsi tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian Henry Fayol dalam Winardi tahun 1990, beliau juga mengemukakan ada 5 fungsi manajemen, yaitu planning. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga itu ada command atau memimpin, yang keempat itu ada coordination atau pengkoordinasian, yang kelima ada kontrol atau pengawasan. Kemudian pendapat lain yaitu dari Siagian tahun 2004, beliau mengemukakan bahwa fungsi manajemen itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, permotivasian, dan pengawasan dan penilaian. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Arika. Yang saya jelaskan ialah di poin 3, poin C, yaitu proses manajemen. Griffin pada tahun 2002 menjelaskan bahwa manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian pengarahan, dan pengawasan sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajer perlu memperhatikan seluruh fungsi manajemen tersebut sebagai proses yang terkait satu sama lain. Nah, adapun proses manajemen itu merupakan meliputi 4 tahap, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Di mana planning, yaitu yang pertama ialah planning. Planning ialah perencanaan atau merumuskan apa yang dibutuhkan oleh organisasi dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada organizing. Pengorganisasian ini merupakan proses manajemen yang menetapkan cara terbaik dan mengatur sumber daya dan aktivitas suatu organisasi menjadi struktur yang bagus. Yang ketiga adalah directing atau pengarahan. Nah, para manajer ini memiliki kekuatan untuk memberi perintah atau mengharapkan hasil. Dan yang terakhir ialah controlling, yaitu pengendalian. Merupakan suatu proses manajemen untuk memonitoring atau memonitor kinerja organisasi untuk menjamin proses berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya itu ialah konsep efisien dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep efisien dan efektif. Drucker pada tahun 1993 memberikan batasan secara singkat mengenai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini dipandang sebagai upaya menjalankan pekerjaan yang benar, sedangkan efektivitas dipandang sebagai upaya menjalankan pekerjaan yang benar. Untuk memudahkan pemahaman mengenai istilah tersebut, contoh, sederhananya adalah seorang manajer perusahaan gadget menggerakkan segenap sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi gadget yang tidak memiliki aplikasi Android, sedangkan permintaan pasar terhadap gadget yang memiliki aplikasi Android itu sedang meningkat tajam. Nah, sehingga dalam contoh ini dapat dikatakan bahwa manajer tersebut tidak bertindak efektif, kendati pun gadget tersebut diproduksi dengan tingkat efisiensi yang maksimum. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kofifah ya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Berikutnya tentang fungsi umum seorang manajer. Nah, fungsi umum seorang manajer yakni sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari seluruh rangkaian urusan dan perencanaan yang kemudian dilaksanakan oleh para pekerja atau anggota organisasi tersebut. Kemudian ia bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, selanjutnya mengalokasikan dana sumber daya yang dimiliki dengan tepat dan memiliki pengaturan atau pengeluaran dengan seminim mungkin. Selanjutnya mereka bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola jalannya
rangkaian aktivitas tersebut. Jadi, seorang manajer itu bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, kemudian pengawasan dalam jalannya aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya mengenai keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang manajer menurut Henry Fayol. Yang pertama itu adalah keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis ini menggunakan pengetahuan, metode, dan prosedur yang sudah dipelajari, kemudian dilaksanakan secara spesifik dan terstruktur. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan manusiawi atau sosial. Ini adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama antar rekan atau tim satu sama lain dan memiliki hubungan kerja yang baik. Kemudian keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual ini adalah kemampuan yang bisa mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan atau kepentingan dalam organisasi tersebut. Nah, dalam hal melihat secara keseluruhan permasalahan yang terjadi di dalam organisasi atau badan perusahaan tersebut, dan ia mampu memberikan suatu solusi ataupun perubahan bila diperlukan pada waktu-waktu tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi